Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Beli Putra, NIM 125-01148 Prodi PI kelas 1E. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal-jurnal yang telah saya baca terkait dengan materi pentingnya pendidikan karakter. Jurnal pertama yang berjudul Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Nilai, yang ditulis oleh Sri Wening, Jurnal Pendidikan Karakter tahun 2012. Adapun identifikasi masalah pertama adalah menurunnya nilai moral dan perilaku materialistik. Yang kedua, sekolah kurang efektif dalam pembentukan karakter. Yang ketiga, rendahnya kesadaran kritis dan sosial remaja. Adapun tawaran solusinya adalah 1. Perlu dibangun karakter building yang didasari dengan nilai-nilai moral kemanusiaan di kalangan masyarakat. Melalui pendidikan nilai pada proses pendidikan, khususnya di sekolah secara eksplisit, terfokus, dan komprehensif. Yang kedua, guru merancang secara khusus kurikulum yang memuat pendidikan karakter di sekolah. Dapat berbentuk pemberian tugas, membaca buku cerita tentang pembelajaran, dan melakukan refleksi, pemaknaan nilai pada setiap materi pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran nilai perlu diberikan sejak dini dengan secara sadar, dirancang dan dikelola secara eksplisit, terfokus dan komprehensif agar dalam proses pembelajaran terjadi pembentukan karakter yang baik. Dan adapun pencarian istilah yang saya dapat adalah 1. Eksplisit, yang berarti terencana, jelas, tegas, terang atau dinyatakan secara langsung tanpa tersirat. Yang kedua adalah psikoekonomik, yaitu adalah psikologi ekonomi. Dan yang ketiga adalah perilaku konsumtif, yaitu adalah gaya hidup konsumsi berlebihan. Yang keempat adalah perilaku materialistik, yaitu adalah perilaku yang menganggap bahwa seolah-olah materi, benda, dan uang adalah segalanya. Dan yang kelima adalah integrated learning, yaitu adalah pembelajaran terpadu. Yang keenam, merekonstruksi, yaitu adalah membangun kembali. Yang ketujuh adalah kuesioner, yaitu adalah daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis. Yang kedelapan adalah diinterpretasikan, yaitu adalah ditafsirkan. Yang kesembilan adalah konteks institusional, yaitu adalah lingkungan dan kebijakan. Yang kesepuluh, konformitas, yaitu adalah menyesuaikan diri dengan sikap, perilaku, atau pendapat orang lain atau kelompok agar diterima secara sosial. Adapun jurnal kedua yang berjudul Pendidikan Karakter Bangsa yang berlandaskan Pancasila, yang ditulis oleh Leni Nadia, Dini Anggreni Dewi, dan Yang Puri Purnamasari. Jurnal Pendidikan Tambusa yang terbit tahun 2021. Adapun identifikasi masalah pertama adalah lunturnya nilai moral dan etika bangsa. Yang kedua, kegagalan sekolah dalam membangun karakter. Yang ketiga, pengaruh globalisasi dan lemahnya peran keluarga. Adapun tawaran solusinya adalah 1. Revitalisasi pendidikan karakter berbasis Pancasila. Yang kedua adalah pendidikan karakter yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang ketiga, penguatan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Adapun pencarian istilah yang saya dapat adalah 1. Saresahan, yaitu adalah pertemuan atau diskusi informal untuk bertukar pikiran. Yang kedua, revitalisasi adalah pembaharuan. Yang ketiga, integrasi atau penyatuan atau perpaduan. Yang keempat, konteks institusional, yaitu adalah lingkungan kelembagaan atau struktur lembaga atau kondisi organisasi. Yang kelima, internalisasi nilai, yaitu adalah penanaman nilai. Yang keenam, integratif, yaitu adalah menyeluruh atau terpadu. Yang ketujuh, indoktrinasi nilai, yaitu adalah proses penanaman nilai secara langsung dan terus-menerus untuk membentuk sikap tertentu. Yang kedelapan adalah konstruktif, yaitu adalah bersifat membangun atau memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter. Yang kesembilan adalah relevansi pendidikan, yaitu adalah kesesuaian antara tujuan pendidikan dan kebutuhan moral masyarakat. Yang 10, eksistensi karakter bangsa, yaitu adalah keberadaan atau jati diri bangsa yang tercermin dalam perilaku dan nilai-nilai masyarakat. Adapun jurnal ketiga yang berjudul Sebuah Upaya Membangun Karakter Bangsa Indonesia yang Kuat dengan Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila, yang ditulis oleh Ilham Maulana Aditya dan Dini Anggreni Dewi, Jurnal Kewarganegaraan yang terbit tahun 2022. Dan adapun identifikasi masalah pertama adalah lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa. Yang kedua, lemahnya karakter dan moral generasi muda.
Yang ketiga, menurunnya semangat persatuan dan nasionalisme. Dan tawaran solusinya adalah revitalisasi pendidikan Pancasila di semua jenjang. Yang kedua adalah pembangunan karakter melalui internalisasi nilai Pancasila. Dan yang ketiga, penguatan nilai persatuan dan gotong royong. Adapun pencarian istilah yang saya dapat adalah satu, dekadensi moral atau kemerosotan nilai etika dan akhlak di masyarakat akibat pengaruh negatif modernisasi. Yang kedua, disorientasi ideologis atau hilangnya arah atau pegangan terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, legitimasi moral atau pengakuan kebenaran terhadap perilaku yang sesuai dengan norma etika dan nilai Pancasila. Yang keempat, disintegrasi sosial atau perpecahan sosial. Yang kelima, hegemoni budaya atau penjajahan budaya asing yang mempengaruhi cara berpikir dan tingkah laku masyarakat. Yang keenam, indoktrinasi atau proses penanaman nilai. Yang ketujuh, konvergensi nilai, yaitu adalah penyatuan berbagai nilai sosial dan budaya ke dalam satu sistem moral yang harmonis. Yang kedelapan, dekonstruksi perilaku, yaitu adalah analisis ulang perilaku atau perbaikan sikap. Yang kesembilan, reorientasi nilai, yaitu adalah penataan ulang nilai. Yang kesepuluh, rekonstruksi karakter bangsa, atau upaya menata kembali nilai dan moral bangsa agar sesuai dengan dasar Pancasila. Adapun jurnal keempat yang berjudul Pembangunan Manusia yang Berkarakter Pancasila melalui pendidikan dasar dan menengah, guna terwujudnya masyarakat Indonesia seutuhnya dalam rangka ketahanan nasional, yang ditulis oleh Tim Kajian Aktual Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau disebut dengan Lemhanas RI. Jurnal Kajian Lemhanas RI yang terbit tahun 2014. Adapun identifikasi pertama adalah satu, menurunnya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Masalah kedua adalah rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan nasional. Dan masalah ketiga adalah kurangnya keteladanan moral dan krisis etika di kalangan anak sekolah. Dan adapun tawaran solusinya adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui dunia pendidikan. Yang kedua, pemerintah dan daerah wajib bertanggung jawab serta menyediakan sarana pendidikan yang merata. Yang ketiga adalah penguatan keteladanan guru dan pendidikan karakter sejak dini. Adapun pencarian istilah yang saya dapat, yang pertama adalah efisien, yang adalah tepat, tidak membuang waktu, serta menghasilkan hasil maksimal dengan usaha minimal. Yang kedua, akuntabel, yaitu adalah transparan, jujur kepada masyarakat dan negara. Yang ketiga, paradigma pembangunan manusia, atau kerangka berpikir konseptual tentang cara membentuk manusia berdasarkan nilai Pancasila. Yang keempat, resiliensi nasional, yaitu adalah daya tahan bangsa dalam menghadapi ancaman ideologi, ekonomi, dan budaya global. Yang kelima, rekonstruksi nilai, atau disebut penataan ulang sistem. Yang keenam, humanisasi pendidikan, atau pendekatan pendidikan yang menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan nilai dan moral. Adapun jurnal terakhir yang berjudul Pendidikan Karakter sebagai Upaya Revitalisasi Jati Diri Bangsa, yang ditulis oleh Ike Sartika Iriani, Jurnal Pendidikan Universitas Garut yang terbit tahun 2014. Adapun masalah yang pertama adalah krisis moral dan hilangnya jati diri bangsa. Yang kedua adalah rendahnya kualitas pendidikan dan karakter peserta didik. Yang ketiga adalah dampak negatif globalisasi dan teknologi. Adapun tawaran solusinya adalah satu, harus dilakukan tindakan afirmatif untuk melakukan revitalisasi jati diri bangsa, khususnya melalui pendidikan karakter, agar dapat mengembalikan jati diri bangsa. Yang kedua adalah mengintegrasikan nilai-nilai karakter seperti religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, cinta tanah air, dan peduli sosial ke dalam setiap proses pembelajaran. Menanamkan pendidikan karakter berbasis nilai moral dan religius agar masyarakat mampu menyaring dampak negatif globalisasi. Dan pencarian istilah yang saya dapat adalah satu, afirmatif adalah bersifat menegaskan atau menyetujui. Yang kedua, dekadensi moral, yaitu adalah kemerosotan nilai-nilai etika dan akhlak. Yang ketiga, enkulturisasi, yaitu adalah pembudayaan atau internalisasi budaya. Yang keempat, krisis eksistensial, yaitu adalah kehilangan makna hidup dan arah moral. Yang kelima, hedonisme, yaitu adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan atau kenikmatan sebagai tujuan utama hidup. Yang keenam, dehumanisasi, yaitu adalah hilangnya nilai-nilai kemanusiaan akibat kemajuan teknologi dan modernisasi berlebihan. Dan yang terakhir adalah pluralitas, yaitu adalah keberagaman budaya, agama, dan pandangan hidup dalam masyarakat yang harus dihargai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.